Saudara-saudara seiman, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIB Betelbaru mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan minggu kelima sesudah Paskah adalah Allah berkenan memakai setiap hamba-Nya yang rendah hati, berdasarkan 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Inilah hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen yang bertumbuh. Jika kita percaya dan menerima Kristus, maka kita harus belajar meneladani Dia, bersikap rendah hati terhadap sesama, melayani satu sama lain, mempunyai kekudusan dan kebenaran dalam perjalanan pelayanan, saling memberi nasihat dan giat, senantiasa mempunyai hati seperti orang tua, mempunyai keteladanan hidup yang baik di hadapan manusia, sehingga dapat membawa hidup bagi Kristus. Marilah menyambut firman Allah yang ada di tengah kita sambil menyanyikan Gita Bakti nomor 50. Ya Tuhan Allah, kami datang ke hadapan-Mu membawa diri kami yang berdosa. Kami sering menganggap iman kami sudah lengkap dan sempurna, sehingga kami menjadi sombong dan enggan diubah oleh Roh Kudus. Kami sering menganggap diri kami yang paling benar, sehingga kami begitu mudah menghakimi orang lain dan menganggap semua orang rendah. Kami sering menganggap kasih kami sudah cukup, sehingga kami tidak lagi menambah perhatian dan bantuan kepada orang lain. Kami mengaku suka membesar-besarkan diri kami dan tanpa sadar mengecilkan nama Tuhan. Tolonglah kami ya Allah, agar terus-menerus mau diubah oleh Roh Kudus dan menjadi baik. Mampukanlah kami tetap menyegarkan iman, pengharapan dan kasih kami. Ya Allah, ampunilah dosa kesombongan kami.
Berilah kami kerendahan hati, ketekunan belajar, dan semangat mengasihi sebagaimana diteladani Kristus kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan saat ini dapat menjadikan kekuatan untuk menjalani aktivitas pada hari esok dan sepanjang sepekan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, marilah menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu kelima sesudah Paskah adalah dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rendahkanlah Dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Saudara jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan tema bacaan kita, yaitu Allah berkenan memakai setiap hamba-Nya yang rendah hati. Saya akan awali dengan ada sebuah cerita. Suatu malam, seorang perempuan sedang menunggu di bandara. Masih ada beberapa jam sebelum jadwal terbangnya tiba. Untuk membuang waktu, ia membeli buku dan sekantung kue di sebuah gerai toko di bandara itu. Lalu dia mencari tempat duduk. Sambil duduk, perempuan tadi memakan kue sambil membaca buku yang baru dibelinya. Dalam kasihkannya, ia melihat seorang lelaki di sebelahnya dengan begitu berani mengambil satu atau dua kue yang berada di antara mereka berdua. Perempuan tadi mencoba mengabaikan agar tidak terjadi keributan. Ia membaca, mengunyah kue, dan melihat jam. Sementara si pencuri kue yang pemberani itu menghabiskan persediaannya. Perempuan tadi makin kesal, sementara menit-menit berlalu. Dia pun sempat berpikir, kalau aku bukan orang baik, tentu sudah kutonjok dia. Setiap ia mengambil satu kue, si lelaki itu juga mengambil satu. Perempuan tadi menghela napas lega saat penerbangannya dimulaikan, dan ia segera mengumpulkan barang-barang miliknya dan menuju pintu gerbang. Ia naik pesawat dan duduk di kursinya. Lalu mencari buku yang hampir selesai dibacanya. Nah, saat ia merogoh tasnya, ia menahan napas karena kaget. Ternyata di situ ada kantong kuenya. Dia kemudian berpikir, kok milikku ada di sini? Jadi kue tadi adalah milik siapa? Milik lelaki itu. Terlambat sudah untuk meminta maaf. Ia tersantai dan sedih. Bahwa sesungguhnya akulah yang salah, tak tahu terima kasih, dan akulah sesungguhnya sang pencuri kue itu, bukan dia. Saudaraku, dalam hidup ini, kisah pencuri kue seperti tadi sering kali terjadi. Kita sering berprasangka dan melihat orang lain dengan kacamata kita sendiri. Dan tak jarang kita berprasangka buruk. Orang lainlah yang selalu salah. Orang lain yang patut disingkirkan. Orang lain yang tak tahu diri. Orang lain yang berdosa. Orang lain yang selalu bikin masalah. Sehingga kita sering mengalami hal di atas. Saudara, kita sering berpikir bahwa kita paling benar sendiri. Kita paling suci. Kita paling tinggi. Paling pintar, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, saudaraku, sejak detik ini, bisakah kita memulai untuk rendah hati? Dan lagi menjadi
pencuri kue yang teriak maling kepada orang lain. Bisakah kita hindari? Saudara yang kasih, dalam penyampaiannya Rasul Paulus pertama-tama membicarakan tentang dirinya dan rekan kerjanya, yaitu Apolos. Dalam hal ini Paulus dan Apolos merupakan teladan dalam memahami ungkapan ayat 6 dari pembacaan kita. Jangan melampaui yang ada tertulis. Artinya, saudaraku, Paulus mengajak jemaat Korintus untuk tidak melampaui kitab suci. Dalam hal ini kitab Perjanjian Lama. Tidak melampaui dalam arti tidak mengacukan makna jelas dari kitab suci tersebut. Hal itu dikatakan Rasul Paulus mengingat masyarakat Korintus itu suka menyombongkan diri dengan apa yang mereka miliki, membangga-banggakan rasul tertentu dan menjelekkan yang lain. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Nah, oleh karena itu, dalam ayat yang ke-7 dan 8, Rasul Paulus menyindir umat Korintus dengan kata-kata yang keras. Rasul Paulus mengajukan pertanyaan retoris, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Apakah yang kau punyai yang engkau tidak terima? Jika kau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ayat 7 menegaskan. Paulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut mengingat masyarakat Korintus tidak bersyukur atau kurang bersyukur atas segala sesuatu yang telah mereka terima dan miliki, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus sendiri. Itu pertama Korintus ayat yang keempat dari pasal yang pertama. Selain itu, Rasul Paulus juga melihat adanya kecongkakan umat Korintus yang merasa seolah-olah sudah masuk kerajaan Allah dan menikmati akan kebahagiaan sebagai raja tanpa bantuan rasul-rasul. Tegas ayat yang ke-8. Nah, oleh karena itu, selanjutnya, saudara, dalam ayat yang ke-9 hingga 13, Paulus memberikan penjelasan mengenai pertanyaan retoris yang telah disampaikannya. Paulus mengawalinya dengan opini yang menegaskan bahwa para rasul telah menerima karunia dari Allah untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Kemudian Paulus menjelaskan sikap para rasul yang seharusnya diikuti umat Korintus. Paulus mengatakan bahwa para rasul memiliki kedudukan yang rendah di dunia. Bodoh karena Kristus, lemah, hina, lapar, haus, telanjang, juga melemah. Akan tetapi mereka melakukan pekerjaan yang berat, memberkati orang yang memaki mereka dan sabar menanggung penganiayaan. Nah, sedangkan jemaat Korintus yang arif dalam Kristus, kuat dan mulia, tidak mampu melakukan pekerjaan pelayanan seperti para rasul. Nah, karena itu, saudaraku, Rasul Paulus melalui bacaan ini mau mengatakan kepada saudara-saudara dan saya bahwa standar untuk mendapatkan berkenan Tuhan adalah kerendahan hati.
Orang yang memiliki kerendahan hati di mata saya sebenarnya ibaratnya seperti seorang buronan yang dicari-cari oleh seorang polisi. Yang bersangkutan akan terus dikejar kemanapun ia pergi bersembunyi. Wajahnya ataupun sketsa wajahnya akan disebarkan di berbagai tempat dan orang akan dapat melihat dan mengenalinya. Namun itu dalam konotasi yang tidak baik karena pelaku kejahatan. Tetapi sekarang saya mau tegaskan bahwa dalam hal kebaikan maka orang yang rendah hati adalah orang yang paling dicari Tuhan. Dan Tuhan sangat menyanjung dan meninggikan dia. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak terlalu muluk-muluk dalam pikiran dan pertimbangannya. Ia sangat realistis dan lebih mengedepankan kesederhanaannya, keugamariannya. Nah tentu saudaraku, lawan daripada itu adalah orang congkak. Karena firman Tuhan dalam pertama Petrus 5 ayat 5 dan 6 mengatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah saudaraku, ada hal yang menarik yang patut kita renungkan lewat renungan Rasul Paulus. Yang pertama, segala sesuatu yang dipercayakan adalah tugas tanggung jawab Allah bagi manusia. Nah, kepercayaan Tuhan itulah yang membuat kita di mata Allah mulia. Itu berarti Tuhan sedang mempermuliakan kita. Patutlah kalau kita dipercaya, maka rendah hati adalah jawaban dan kunci yang mesti kita lakukan. Yang kedua, adakah kita juga mau rendah hati, mau menyatakan orang-orang lain di sekitar kita adalah bagian daripada kehidupan kita, sehingga ada banyak hal yang mesti kita pertimbangkan, kesalahannya, kekurangannya, keterbatasannya. Adakah itu juga menjadi bagian daripada kita, supaya kita pun dapat merendah dengan menjadi satu dengan mereka? Berarti kita pun dipakai oleh Tuhan. Kita mau menjadi orang yang rendah hati karena Tuhan berkenan kepada kita. Sukacita itulah yang selalu menolong kita, saudara dan saya, menyambut akan Tuhan yang sedang mempermuliakan dan membuat kita mulia di hadapannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara jemaat Tuhan, mari kita bersama berdoa. Ya Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ketika dalam kondisi yang kurang menyenangkan, kami tetap diberikan kesempatan untuk datang beribadah, menghampiri Tuhan dalam kekudusan-Mu. Sungguh pun kami beribadah lewat online. Tapi sana Tuhan, kami mau menaikkan akan pujian syukur karena siapakah kami, sehingga kami tetap berikan kesempatan untuk menaikkan pujian kepada Allah dan juga bersyukur atas keadaan yang sudah menimpa kami. Syukur Tuhan, kami tetap juga mau berdoa dan mohon berkat Tuhan, khususnya bagi pemerintah, teristimewa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam mengambil kebijakan sehubungan dengan pandemi COVID-19. Berikan hikmat-Mu ya Bapa,
sehingga ketika kebijakan dilakukan, diputuskan semata-mata dalam rangka mengingat bagaimana pemerintah juga bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita luhur bangsa ini mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kuberkati biar kebijakan yang sampai kepada setiap masyarakat dengan berbagai konsekuensi yang harus dilakukan juga oleh pemerintah. Ketika diterapkan pembatasan sosial berskala besar, ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan sehingga kiranya tidak berkepanjangan, karena dapat menimbulkan perangkap penderitaan yang semakin berat, dan seluruh lapisan masyarakat kiranya juga dapat bekerja sama sehingga kondisi seperti ini segera cepat selesai. Kita lupa berdoa dan mohon berkat Tuhan, khususnya bagi mereka yang terpapar dengan pandemi COVID-19. Kuberkati baik lewat tim para medis dokter, mereka yang berada di garda terdepan, para relawan, dan juga keluarga. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan, terlebih mereka yang sedang mendapatkan sakit penyakit. Tangan Tuhan juga memberikan kesembuhan. Kami tak lupa berdoa dan mohon berkat Tuhan, khususnya bagi TNI dan Polri yang juga diberikan tanggung jawab menjaga stabilitas keamanan bangsa. Biarlah ini semata-mata juga dapat dilakukan secara benar dan dalam takut akan Tuhan, sehingga juga menjadi berkat ketika keamanan dan bangsa ini juga menjadi tanggung jawab mereka lakukan, dan Tuhan memberkati. Kami tak lupa berdoa dan mohon berkat Tuhan khususnya untuk Majelis Sinode PB dan Satgas COVID-19. Kau memberkati lewat karya yang nyata, berbuat untuk mereka yang berkebutuhan dan yang merindukan akan kepedulian Allah. Kau memberkati akan Majelis Jemaat, khususnya GPB Jemaat Petro Bandung. Biarlah Kau memberkati akan setiap hal ketika kondisi seperti ini juga mau menunjukkan bagaimana kasih kemurahan Tuhan nyata dalam kehidupan bergereja dan juga berjemaat. Mereka yang juga oleh karena pandemi COVID-19 ini terdampak kebutuhan ekonomi, bahkan kondisi keluarga-keluarga yang juga merindukan akan uluran tangan kasih Tuhan, Engkau juga mulai menjadikan jemaat-Mu dan juga Majelis Jemaat GPB Petro Bandung perpanjangan tangan kasih Tuhan sendiri. Syukur Tuhan, di atas semuanya itu kami juga bersukacita, karena ada banyak sukacita yang Kau nyatakan ketika Tuhan masih memberikan akan bertambah usia dalam ulang tahun, baik pribadi maupun juga berkawinan. Kau juga memberkati mereka yang sedang berduka oleh karena orang-orang yang telah meninggalkan mereka. Kau panggil menuju ke hadirat Tuhan. Kami tak lupa berdoa dan mohon berkat Tuhan. Biarlah Tuhan tetap berengkuh kami meraih kami, khususnya ketika kami tetap melayani Engkau, ketika kami juga mengalami akan bagian yang tidak terpisahkan karya kasih Tuhan nyata di tengah kehidupan kami. Khususnya Tuhan, Kau memberkati akan ibadah online seperti ini, dimanapun boleh dilaksanakan, dan terlebih GPB Petro Bandung.
Berkati akan semua orang yang terkait di dalamnya. Berkati ketika kami benar-benar mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan, ketika Engkau mempermuliakan nama melalui kami. Terima kasih ya Allah Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa syukur kami, inilah pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, seorang bijak mengajar karena dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tetapi seorang bodoh mengajar karena dia harus mengatakan sesuatu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang bijaksana ataukah orang bodoh? Firman Tuhan mengajarkan sebelum kita mengajar orang lain, maka kita harus terlebih dahulu mengajar diri sendiri. Pesan firman Tuhan melalui Rasul Paulus, orang yang rendah hati adalah orang yang selalu terus-menerus berpikir tentang segala sesuatu yang belum ia kerjakan. Sedang orang yang congkak adalah orang yang selalu puas dengan apa yang ia kerjakan dan ia berbenah atasnya. Seperti nasihat Amsal, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Firman Tuhan, ibadah online yang kita laksanakan bersama akan segera berakhir. Mari memaknai anugerah penyertaan Allah sehingga kita layak menikmati keselamatan yang telah Allah nyatakan melalui Tuhan Yesus, Sang Kebangkitan dalam hidup kita. Marilah bernyanyi memuliakan Allah kita. Engkau
Saudaraku jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan yang terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.